Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 20. Dalam ayat 15 dikatakan, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Ayat 16, maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Ayat 17, Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita, dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Ayat 18, 40 tahun lamanya Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Ayat 19, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari, dalam bacaan kita hari ini, setelah Paulus dan Barnabas meninggalkan Paphos, mereka berlayar ke Perga di Pamfilia. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dari Perga, kemudian tiba di Pisidia, Antioquia, dan masuk ke rumah ibadat. Di dalam rumah ibadat, Paulus diberi kesempatan untuk berbicara. Dalam kesempatan itu, dia memakainya untuk menceritakan tentang Allah dan karyanya yang berkenan untuk menyelamatkan orang berdosa melalui Yesus Kristus yang lahir menjadi manusia. Saudara-saudari, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan akan bangkit dari keturunan Daud, yaitu melalui Yesus Kristus. Paulus juga mengatakan dengan jelas mengenai kedatangan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dalam hal ini, Paulus menekankan bahwa Yesus sungguh lebih tinggi dari hukum Musa, karena dalam Yesus ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Setelah itu, Injil yang diberitakan oleh Paulus mendapat respon positif, sehingga banyak orang yang percaya akan kehadiran Yesus Kristus. Hal itu terbukti pada hari Sabat berikutnya. Hampir seluruh kota itu datang berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Tetapi ada juga beberapa orang Yahudi yang iri hati dan menghujat Paulus karena mereka tidak mengerti maksud Allah tentang keselamatan untuk setiap orang percaya. Oleh sebab itu, dari renungan harian Luther hari ini, kita belajar bahwa tujuan hidup orang percaya adalah menjadi alat Allah untuk menyebarkan Injil kepada semua orang. Kita hanya menyampaikan sebab yang membuat orang percaya, yang membuat orang berserah kepada Allah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh keberanian kita mau memberitakan Injil kepada semua orang. Dalam hal ini, memberitakan firman
marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Memperbaharui hidup, bertobat dan bersungguh-sungguh memberikan hidup kepada Allah. Menjadikan hidup menjadi persembahan yang hidup kepada Allah melalui identitas kita yang benar. Sebab kita juga telah mengalami anugerah keselamatan. Untuk itu, Tuhan mengutus kita menjadi berkat bagi dunia. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil. Marilah kita mulai dari keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, sehingga semakin banyak orang yang menerima Yesus Kristus. Sebab Tuhan berfirman, "Jikalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan." Roma 10 ayat 9. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita memberitakan Injil. Roh Kudus akan selalu menolong dan menguatkan kita. Dan doakanlah kiranya Injil yang kita beritakan dapat diterima dengan baik dan setiap pendengar menjadi percaya. Jadikanlah gaya hidupmu menjadi berkat bagi setiap orang. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.